Seperti yang sudah tadi dipaparkan, perempuan dan aksi terorisme bukan hal baru, namun peristiwa teror berturut-turut di Makassar dan Mabes Polri sepekan terakhir sama-sama melibatkan perempuan muda. Apakah ini menjadi strategi baru kelompok teror dengan beberapa kelemahan dan kelebihannya? Bagaimana aksi serupa bisa dicegah? Karena tentu saja radikalisasi tidak terjadi hanya dalam beberapa hari, tidak seketika. Kita membahasnya malam ini bersama para narasumber sudah bergabung secara virtual. Saya sapa dulu yang pertama Pak Islah Barawi, Direktur Jaringan Moderasi Indonesia. Pak Islah, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Putri. Selamat malam Bapak, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Sydney Jones, Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict. Selamat malam Ibu Sydney. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Ada Ibu Mira Nurmila, pakar psikologi sosial. Ibu Mila, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, terima kasih Bu Mila. Dan juga ada rekan saya, Miladia Rahma, koresponden CNN Indonesia. Miladia Rahma, Mila melakukan peliputan investigasi tentang buruh migran dalam pusaran terorisme. Investigasi tahun 2018 ya Mila, bisa ceritakan dulu hasil peliputan investigasi Anda berkaitan dengan perempuan dan terorisme Mila, singkat. Ya, selamat malam semuanya. Ya, Mbak Putri, berkaitan dengan perempuan dan aksi terorisme ini tampaknya semakin kesini semakin terlihat ya polanya. Tapi pada saat kami melakukan pada saat tahun sekitar 2017-2018 kami sempat melakukan investigasi terkait bagaimana peran perempuan dalam pusaran terorisme dalam hal ini secara spesifik bagi mereka ya buruh migran begitu ya. Kami melihat dan mendapati beberapa fakta yang menarik sebenarnya. Ada beberapa poin yang kami rasa perlu di-highlight yang mungkin cukup relevan dengan kejadian terorisme yang belakangan terjadi, terutama untuk kasus terakhir begitu ya, terkait penyerangan di Mabes Polri maupun terakhir pada aksi terorisme di gereja Katedral Makassar yang juga melibatkan perempuan. Nah, pada saat kami melakukan proses peliputan ini, kami tidak hanya di Jakarta, tapi pada saat itu juga kami sempat ke Hong Kong, begitu. Kami juga mendapatkan data dari IPEC, dari Bu Sydney Jones juga yang menyatakan bahwa sebenarnya buruh migran ini juga memiliki peran yang cukup, bisa dikatakan perannya sangat vital beberapa kejadian yang kami ketahui, gitu ya. Salah satunya memang pada saat itu kita meliput kasusnya Ika Puspitasari. Jadi Ika Puspitasari ini memang memiliki peran yang cukup vital pada saat itu karena Ika pada saat itu terpapar dengan konten-konten ekstrim di media sosial. Jadi tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 cukup intens. Dan pada saat itu Ika sendiri yang kemudian menginisiasi untuk membentuk kelompok sendiri. Dia juga bahkan kemudian menginisiasi untuk menyandang dana untuk aksi-aksi amaliyah, rencana aksi amaliyah. Tapi beruntung pada saat itu belum sempat kemudian aksi amaliyahnya ini terjadi. Ika dan kemudian sel-selnya ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Tapi beberapa hal, Mbak Putri, yang kemudian saya rasa patut di highlight juga adalah kenapa perempuan dalam hal ini pada saat itu kami meliput buruh migran, karena satu, mereka adalah kelompok yang cukup rentan. Betul, mereka memiliki tingkat literasi yang cukup rendah ya. Artinya kemudian ini membuat pemahaman tentang keislaman ini memang cukup dangkal, sehingga bagaimana mereka kemudian memahami doktrin ketaatan terkait dengan jihad, kemudian kafir, istilah-istilah togut ini juga sangat terbatas dan sangat sempit. Kemudian ya, interpretasi keagamaan yang sempit ini juga melahirkan sikap yang intoleran dan pada akhirnya mereka secara pelan tapi pasti rasa permusuhan atau kebencian terhadap satu pihak ini memang akhirnya menjadi sangat tajam. Dan yang ketiga adalah rasa teralienasi ya atau tersingkirkan dari kelompok mereka. Bayangkan saja mereka karena mereka bekerja di luar negeri begitu ya. Akses terhadap media sosial juga sangat luas, sangat mudah, tapi di sisi lain mereka juga sangat terbatas. Paparan bisa dikatakan konten-konten ekstrim ini juga sangat intens. Mereka bisa keluar hanya pada weekend saja, dan ini terjadi selama bertahun-tahun. Saya sempat mengutip juga dengan waktu itu dengan salah satu narasumber yang menyatakan Anda bisa bayangkan ketika konten ekstrim itu setiap hari dalam durasi yang cukup panjang dan intens begitu ya, itu terpapar
secara terus-menerus, itu akan sangat mempengaruhi bagaimana pola pikir Anda terhadap sesuatu. Oke. Atau istilahnya bisa dikatakan echo chamber effect. Gitu. Dan itu Oke, memang oke. terjadi di beberapa kasus yang kemudian kami temukan. Baik. Bahwa Baik, ketika Mila. kemudian sudah tidak lagi memandang hubungan saudara, bahkan ketika dia sempat berdiskusi dengan keluarganya, ketika tidak sepakat, dia bahkan mengatakan, ya kalau kamu tidak sepakat, meskipun kamu keluarga saya akan tetap berjihad dan Oke. tidak peduli siapapun akan membunuh. Gitu. Jadi ini yang kemudian membuat pemahaman terhadap nilai-nilai ekstrem jadi sangat mengkhawatirkan ya karena paparan media sosial dan alienasi dari kelompok tertentu. Oke, baik, Mila. Itu tadi adalah gambaran sedikit apa yang sudah dikerjakan oleh Miladia Rahma, koresponden CNN Indonesia. Saya ke Ibu Sydney dulu. Itu gambaran Mila dan dia turun ke lapangan tahun 2018. Tapi kemudian Ibu Sydney sekarang terjadi dan kemudian para pelakunya kita paling tidak di 2 kejadian terakhir terduganya adalah ada perempuan berusia muda. Ini strategi yang sedang dilakukan oleh kelompok teror, ada pergeseran atau bagaimana sebenarnya Ibu Sydney? Saya kira kita harus lihat kembali ke perubahan yang terjadi di antara perempuan sendiri. Bukan hanya dalam 2 tahun belakangan ini, tapi selama 10 tahun atau lebih. Kita mulai dengan mungkin sekitar tahun 2002, di mana untuk pertama kali ada suicide bomber di Palestina. Dan dia menjadi semacam teladan untuk banyak perempuan yang melihat aksi dia sebagai sesuatu yang heroik. Juga ada gerakan dari janda Chechnya yang juga banyak perempuan bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia melihat aksi mereka sebagai sesuatu yang heroik juga. Jadi saya nggak setuju 100% dengan apa yang disampaikan oleh Pak Boy Rafli bahwa perempuan terlalu lemah dan gampang terpengaruhi dan lain sebagainya. Mungkin sebagian begitu, tapi juga kita melihat bahwa perempuan ingin mendapat satu peranan lebih aktif sendiri. Mereka juga ingin jadi mujahidah. Mereka tidak puas lagi dengan hanya menjadi ibu, istri, dan guru seperti yang diinginkan pemimpin gerakan ekstremis, bukan saja dari Islam, tapi hampir semua gerakan agama ekstremis dari Hindu, dari Kristen, dari Islam juga, sangat patriarkal dalam pikiran mereka dan sikap mereka tentang perempuan. Dan sekarang ini perempuan nggak puas lagi dengan peranan seperti itu. Saya kira media sosial salah satu faktor kenapa sikap perempuan sendiri berubah. Karena mereka bisa bergabung dengan kelompok Telegram, kelompok WhatsApp, dan lain sebagainya. Dan saling memperkuatkan sikap masing-masing. Anda mengatakan bahwa gerakan terorisme yang dilakukan oleh perempuan akhir-akhir ini adalah menjadi keputusan mereka sendiri. Karena selama ini ada seperti ada kesan bahwa perempuan mereka para pengantin itu hanya diperalat kemudian diminta atau disuruh menjadi bomber istilahnya. Ya, saya kira ada banyak yang sekarang memutuskan untuk mereka sendiri. Kalau kita lihat sebelum tahun 2014 hanya ada 4 perempuan yang ditahan di penjara-penjara di Indonesia. Sekarang bayangkan ada lebih dari 50. Jadi bukan semuanya yang hanya ikut suami. Ada yang memutuskan bahwa saya sendiri ingin ikut dalam jihad. Oke, baik. Saya ke Pak Islah. Pak Islah, Anda sudah melihat fenomena ini terjadi selama beberapa tahun terakhir juga, dan salah satunya, Anda sempat beberapa kali mengatakan, salah satunya ini terjadi karena kemudahan akses media sosial. Ika Puspitasari yang menjadi subjek investigasi dari teman-teman dari Miladia Rahma juga mendapatkan doktrin-doktrin radikalisme juga melalui media sosial itu.
Saya kira memang satu hal ya yang harus kita perhatikan dari sebelum tadi yang dinyatakan oleh Pak Boy Rafli Amar bahwa kalau persoalan literasi itu sebenarnya tidak dialami oleh kaum perempuan. Rata-rata orang yang terpapar radikalisme itu memang rendahnya literasi, terutama literasi yang bersifat universalisme dan juga literasi dalam bidang kemanusiaan terutama. Ini juga dialami oleh kelompok laki-laki sebenarnya. Keterpaparan mereka itu memang karena rendahnya literasi. Itu saya juga tidak setuju kalau itu terlalu di stigmatisasi terhadap kaum perempuan. Karena persoalan literasi ini menjadi persoalan ujung pangkal dari merebaknya keterpaparan seseorang terhadap radikalisme. Tapi kalau kemudian kita berbicara tentang perkembangan belakangan ini, memang media sosial ini membuat berbagai hal yang sifatnya anomali. Jadi pada kelompok-kelompok cara beragama orang-orang kelompok-kelompok radikalis ini sebenarnya perempuan ini justru selalu tersudutkan, selalu terintimidasi dan tertindas. Ada segregasi yang ketat dan sebagainya. Itu kenapa di Arab Saudi melahirkan Rana Ahmad dan Rahaf Al-Hunun misalnya yang memberontak terhadap kepercayaan-kepercayaan dalam agama itu, kemudian menimbulkan tidak hanya percaya terhadap agama, kepada Tuhan pun akhirnya tidak percaya. Nah, ini kemudian menjadi anomali ketika adanya media sosial. Media sosial ini kemudian menyulap bagaimana perempuan itu memberontak. Selama ini dia merasa ditekan oleh ajaran-ajaran agama itu, lalu dia kemudian ingin membuktikan bahwa sebagai perempuan saya bisa kok berbuat seperti apa yang dilakukan oleh laki-laki. Ini fenomena ini kemudian terjadi ketika media sosial menjadi ladang rekrutmennya kelompok-kelompok teroris ini. Nah, perempuan ini kemudian ingin menunjukkan bahwa saya juga bisa berbuat itu, saya juga bisa berbuat amaliyah yang sifatnya jihad dan sebagainya. Ini yang kemudian terjadi. Artinya apa? Keterlibatan mereka dalam radikalisme bukan hanya persoalan engagement dengan lewat perkawinan, tapi juga ini menjadi fenomena yang baru ketika terjadi kemarin kepada Zakia Aini misalnya. Ini kan betul-betul mutlak dia terpapar oleh media sosial. Kalau menurut saya seperti ini self-radicalization. Ini bukan, saya tidak percaya itu terikat dengan jaringan apapun, artinya dia itu memang terpapar secara online, berbaiat secara online, dan kemudian dia melakukan aksi-aksinya itu untuk pengakuan juga secara online sebenarnya. Makanya dia melakukan postingan, bendera ISIS, farewell segala macam lewat media sosial dan sebagainya. Ini kemudian menjadi fenomena yang sangat anomali dengan gestur-gestur perilaku terorisme dalam 10 tahun belakangan ini, dan mungkin akan berubah hingga 10 tahun ke depan. Saya kira seperti itu. Baik. Bagaimanapun sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang perempuan dan yang berada di dalam pusaran terorisme, bagaimanapun kita, Anda, kita semua ini adalah produk dari society, produk juga dari lingkungan. Apa yang salah sebenarnya sekarang? Bagaimana kita bisa memperbaiki ini? Nanti saya akan menggali jawabannya dari Mbak Mila. Mbak Mila, tapi kita sekarang jeda dulu. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami masih membahas soal perempuan muda dalam pusaran terorisme. Dan dengan 4 narasumber, tapi saya akan sekarang ke Ibu Mila dulu. Ibu Mila seorang pakar psikologi sosial. Ibu Mila, jika memang tindakan yang dilakukan oleh ZA dan juga oleh perempuan muda di Makassar ini merupakan sebuah reaksi dan misalnya hukumnya adalah aksi reaksi. Jadi apa yang menjadi triggernya sebenarnya kalau misalnya dilihat dari kacamata psikologi sosial, Ibu Mila? Ya, tadi juga sudah dijelaskan bahwa yang khas dari teroris atau pelaku ekstremis kekerasan dari kelompok perempuan ini memang dimotivasi. Kalau masalah kerentanan, semua yang terpapar ideologi ekstrim dan kemudian terlibat dalam aksi terorisme itu semua memiliki kerentanan, tapi kerentanannya berbeda. Ya, antara anak muda, perempuan, dan juga teroris yang laki-laki. Yang khas dari perempuan ini adalah motivasi mereka itu cenderung lebih personal. Ya, jadi seperti permasalahan-permasalahan yang terkait dengan relasi, kemudian permasalahan-permasalahan yang terkait dengan
identitas kebermanaan yang lebih personal, yang seperti misalnya dia punya masalah keluarga, dia punya masalah rumah tangga, dia punya masalah terkait dengan belum memiliki pasangan, ya, atau pengalaman-pengalaman kegagalan yang lebih sifatnya personal. Nah, kerentanan ini itu biasanya tidak akan manifest menjadi perilaku jika tidak bertemu dengan penguatan faktor risiko. Nah, dalam hal ini, apa yang dialami oleh beberapa teroris perempuan adalah aksesibilitas. Ketika kemudian mereka yang rentan ini bertemu dengan orang-orang yang memberikan pemenuhan kebutuhan mereka. Misalnya saja, para buruh migran itu mengalami permasalahan dengan bagaimana memperbaiki rencana hidup depan yang lebih baik. Ya, artinya mereka sudah lama menjadi buruh migran dan tidak ada peluang atau harapan untuk lebih ke berikutnya, apakah menikah ataukah kehidupan yang lebih baik, itu cenderung tertutup dengan keterbatasan interaksi dan lain-lain. Lalu kemudian mereka didekati oleh kelompok-kelompok, diberikan jodoh, suami, dinikahi, istri kedua, tiga, dan lain-lain. Nah, dengan permasalahan-permasalahan personal yang mereka miliki, ya, seperti permasalahan keluarga, ekonomi, dan lain-lain, akhirnya ideologi itu menjadi justifikasi jalan pada kebermanaan mereka. Tapi pintu masuknya itu adalah masalah-masalah personal yang relasional. Tadi, radikalisasi online itu membuat aksesibilitas ini menjadi mungkin. Yeah. Di sisi lain, faktor risiko itu juga berperan di sini. ISIS sejak ini bukan fenomena baru memang terkait terorisme yang melibatkan perempuan. Tadi oleh ISIS. Tapi di Indonesia ini jadi menguat setelah kekuasaan teritori ISIS di Suriah itu menarik secara masif orang-orang dari seluruh dunia termasuk perempuan dan anak-anak, karena mereka membangun komunitas sehingga mereka memerlukan masyarakat, anggota masyarakat yang tidak hanya kombatan tapi juga peran-peran domestik seperti perempuan. Nah, ini mereka terakses oleh ideologi ini dan mereka yang rentan menjadi bisa menemukan memenuhi kebutuhan mereka dari kelompok-kelompok yang memang secara sengaja itu masuk ke dalam komunitas-komunitas mereka. Saya setuju bahwa mereka tidak bisa dikatakan korban sepenuhnya. Karena kemudian mereka juga memainkan peran-peran penting, penyandang dana, ideolog, bahkan merekrut juga gitu. Bahkan juga menyiapkan rasukan hukum. Nah, tapi ini semua tadi adalah kalau disebut sebagai cyber radicalization atau peran kelompok tidak menonjol pada kelompok laki-laki, ada benarnya. Tapi apa yang disediakan dalam radikalisasi online itu adalah metode. Metodenya itu mengikuti dari yang disediakan oleh kelompok. Oke, baik. Saya ke Mila sekarang. Mila, tadi disampaikan oleh Ibu Mila, khasnya teroris perempuan itu terkait dengan kerentanan, kemudian khasnya motivasinya cenderung personal, dan kemudian ada akan dipermudah, jelas lebih mudah lagi jika radikalisasi kemudian dilakukan secara online. Mila, Anda melihat tanda-tanda ini, Anda melihat ini pada Ika Puspitasari atau tidak? Kalau misalnya kita bicara terkait dengan trigger. Iya Putri, betul sekali. Tampaknya memang senada ya dengan yang disampaikan oleh Ibu Mila. Betul, kalau dalam case-nya Ika, ketika kami mendalami, meskipun kita tidak punya kesempatan langsung untuk berbicara dengan dia, tapi pada saat kita kemudian berdialog juga dengan anggota keluarganya dan juga teman-temannya, memang kita lihat memang ada kerentanan yang terlihat begitu. Satu di antaranya kalau kita lihat bagaimana kemudian ketika proses hidup seorang Ika yang kemudian kita tangkap pada saat yang pertama, Ika adalah seorang BMI yang bisa dikatakan sangat supel, bisa bergaul dengan siapa saja. Bahkan pada saat itu dia bisa dikatakan banyak orang yang menyatakan bahwa dia tuh dulu gaul begitu ya, dengan segala macam teman yang banyak dan berbagai macam kegiatan. Tapi ada di satu titik dia merasa sudah lelah dengan semuanya. Ada semacam kalau kita lihat kewajiban untuk moral cleansing ya. Artinya dengan kemudian masa lalu yang dia rasa mungkin sudah buruk begitu ya, ada keinginan untuk berubah. Ada keinginan untuk
dia berubah menjadi lebih baik, salah satunya adalah mungkin lebih dekat atau lebih mendalami dengan agama gitu. Nah, namun permasalahannya yang kemudian muncul adalah salah arah. Kita melihatnya seperti itu. Dan kemudian intensitas paparan nilai-nilai ekstrim yang cukup bisa dikatakan cukup kuat. Dan awalnya kita melihat bisa jadi Ika ini korban. Mungkin iya. Di sisi lain kami bisa melihat bagaimana kemudian dia harus jauh dari keluarga dengan kondisi yang serba terbatas, tidak bisa kemudian kami juga melihat keluarganya juga cenderung tidak dekat dengan dia. Ada rasa jauh. Dia juga bisa dikatakan kurang perhatian, kami melihat. Ada kegagalan dalam bisa dikatakan dalam menjalin hubungan, relasi dengan lawan jenis misalnya. Ada hal-hal yang kemudian pasti mempengaruhi proses perjalanan seorang Ika. Sampai akhirnya dia merasa ada saatnya dia harus turning point, salah satunya adalah dengan berusaha mendekatkan diri, begitu ya, dengan atau mendalami agama, tapi kemudian salah arah, dan pada akhirnya itu tadi, posisi Ika, dia ingin menjadi seseorang yang memiliki peran yang tidak hanya sekedar martir begitu atau pengantin. Dia bahkan kemudian menginisiasi untuk mencari jaringan-jaringan yang bisa dikatakan sefaksi dengan apa yang dia yakini. Kemudian dia merekrut anggota-anggotanya, bahkan dia menikah secara online, tidak bertemu langsung. Dan dia bahkan pada saat itu ketika dia tahu salah satu anggota yang dia rekrut ini sudah menjadi DPO, dia bahkan kemudian menantang ya bahasanya gitu. Kalau sudah DPO kenapa nggak sekalian Amalia? Jadi peran Ika ini memang luar biasa ya. Dari yang kita lihat dia bisa dikatakan jauh dari keluarga, menghadapi berbagai macam permasalahan hidup, ingin membuktikan bahwa pada akhirnya dia ingin menjadi mujahidah begitu ya. Perannya kemudian semakin lama ada eskalasi peningkatan. Dia tidak hanya sekedar menjadi eksekutor saja, dia menjadi inisiator, dia menjadi penyandang dana, dan pada akhirnya dia dengan kami melihatnya dengan dia begitu agresif seperti itu, ini adalah salah satu bentuk pembuktian diri bahwa dia sebagai seorang perempuan, dia kuat, dia mampu. Kami melihatnya seperti itu, Putri. Oke, baik. Sebuah pembuktian diri khas sekali, motivasinya personal ya. Antara kisah dari Ika Puspitasari kemudian dengan yang disampaikan Ibu Mila, seperti sebuah paket yang memang tipikalnya seperti itu gitu kurang lebih. Mila Dia Rahma, terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Newscast. Hari ini kita sekarang jeda dulu Bapak Ibu sekalian, kita jeda. Setelah jeda kita akan lanjutkan kembali diskusi ini. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami masih mengangkat fokus perempuan muda di pusaran teror. Ini berkaitan dengan aksi teror yang berturut-turut terjadi di Makassar dan kemudian terakhir kemarin di Mabespori. Ada 3 narasumber yang masih bergabung. Saya ke Pak Islah dulu sekarang. Pak Islah, kalau misalnya dilihat sekarang, kita sekarang sudah bicara tentang pencegahan. Sekalipun memang pencegahannya tidak mungkin mudah ya, karena bagaimanapun proses radikalisasi ini kan tidak terjadi dengan beberapa hari saja Pak Islah. Ini berarti katakanlah misalnya ZA sekarang umurnya 25, 26, artinya paling tidak selama 5 tahun, 3 tahun terakhir ia sudah terpapar dan intensif kan? Halo, putus. Iya Pak Islah. Maaf. Pak Islah, kita berbicara tentang ZA yang usianya masih muda, 26 tahun. Dan tentu saja radikalisasi tidak berlangsung, ini sudah berlangsung paling tidak 3-5 tahun terakhir. Dan ini artinya sudah intensif. Tapi kemudian di mana peran yang ada loophole di situ yang tidak terisi misalnya. Baik tidak terisi oleh orang tuanya atau tidak terisi oleh komunitasnya atau bahkan tidak terisi juga oleh negara sehingga ia bisa dengan mudah memahami dan menerima begitu saja? Saya kira memang ya, orang itu berkenalan dengan ekstremisme yang berbasis kekerasan ya. Violent extremism itu memang tidak serta-merta kemudian proses yang terjadi dalam semalam. Itu ada tahapan-tahapan yang kemudian membangun seseorang untuk kemudian mewujudkan militansinya itu berbentuk tindakan.
pertama seseorang itu berkenalan dulu dengan ajaran-ajaran agama yang sifatnya intoleran. Ini mutlak. Ini adalah tahap dasar bagaimana kemudian seseorang itu berkenalan dengan yang namanya kebencian. Ketika dia mengadopsi ajaran-ajaran agama yang sifatnya intoleran, maka seketika itu juga dia sudah mulai belajar untuk membenci orang lain. Ini paling awal. Setelah itu kemudian dia berkenalan dengan apa yang namanya radikalisme. Dalam radikalisme ini, dia sudah mulai berkenalan dengan yang sifatnya tindakan-tindakan itu. Itulah kemudian yang diadopsi orang-orang seperti ZA ini, anak muda seperti ZA ini, kemudian dia berusaha mencari. Dia mulai browsing. Pertamanya dia menganggap bahwa bank itu riba misalnya. Pertamanya dari situ dulu. Tapi kemudian dia mulai merasa gesah dan dia mulai mencari, mulai melakukan pencarian terhadap hal-hal sifatnya melawan. Resistensi terhadap apa yang dianggap haram itu. Ini lalu kemudian setelah dia berkenalan pada tahap radikalisme, dia mulai berkenalan dengan ekstremisme. Ini sudah satu garis lagi menuju kekerasan. Terakhir kemudian dia berkenalan dengan fase terakhir yang namanya terorisme. Ini memang tahapan-tahapan yang dilalui oleh banyak orang, kecuali yang sifatnya langsung seperti engagement yang lewat perkawinan misalnya, ini memang jalurnya lebih cepat lagi. Tapi kalau untuk anak muda, kelompok juvenile seperti yang ZA ini memang bertahap dulu. Kalau kita berbicara tentang teori Emil Durkheim misalnya ya, mereka itu merasa tidak puas, merasa tertindas, lalu kemudian dia melakukan pemberontakan itu, sehingga akhirnya orang itu berani untuk melakukan bunuh diri. Ini kan memang sudah teori. Tapi untuk anak muda seperti apa yang dialami oleh ZA, ini memang pastinya menurut saya ini adalah kejahatan-kejahatan online. Saya bisa bilang ini adalah kejahatan online karena tidak semua online itu positif sebenarnya. Nah, ini menjadi fenomena baru yang kemudian ini harus diantisipasi oleh negara ini. Negara harus hadir untuk menyelamatkan anak-anak bangsa yang masih berusia belasan ini. Jangan sampai mereka datang seolah-olah nyetor nyawa ke Mabes ini hanya untuk mewujudkan pemberontakan apa yang dialami oleh dirinya. Sehingga dia harus rela untuk bunuh diri karena terbius oleh ajaran-ajaran online bahwa kelak ketika saya mati, apapun, meskipun saya sudah mati tidak ada perubahan yang revolusioner, saya setidaknya masuk surga. Kan ini kan metodenya seperti itu pada akhirnya. Saya kira seperti itu Mbak Putri. Ibu Sydney, kalau misalnya dilihat di seluruh dunia, sebenarnya pola rekrutmen terorisme kepada perempuan muda ini, sudahkah bisa terlihat? Ada katakanlah pola aksi yang khusus gitu? Ya, saya kira memang ada macam-macam rekrutmen yang terarah kepada perempuan muda. Tetapi saya kira yang penting jangan melihat kasus ZA sebagai sesuatu yang biasa. Karena di Indonesia, lone wolf masih sesuatu yang agak jarang terjadi. Yang saya kira kalau kita bicara tentang pencegahan, yang harus dilakukan adalah untuk mengerti jaringan perempuan secara lebih mendalam. Saya kira kita juga harus lihat jumlah perempuan dalam Densus 88 dan polisi secara lebih luas masih cukup sedikit. Kalau nggak salah di bawah 10% dari perwira di polisi adalah perempuan. Jadi untuk betul-betul mengerti dan memperdalami jaringan bisnis, jaringan pengajian, dan lain sebagainya, juga jaringan media sosial, saya kira harus ada pejabat dan polisi lebih banyak yang betul-betul terdiri dari perempuan. Juga saya kira kita harus melihat kelompok-kelompok perempuan yang radikal yang masih bisa didekatin. Antara lain misalnya ratusan perempuan yang sudah menjadi deportasi dari Turki. Mereka namanya sudah diketahui, alamatnya sudah diketahui, dan saya kira kenapa tidak ada focus group discussion dengan
beberapa kelompok mereka supaya bisa betul-betul mengerti kenapa mereka kok punya motivasi untuk bergabung dengan ISIS. Siapa di keluarga yang mendorong mereka, dan kalau mereka bisa kasih nasihat kepada pemuda atau perempuan muda yang mungkin tertarik bergabung, apa yang akan disampaikan kepada mereka, karena sebagian besar dari orang yang pulang tidak kembali lagi untuk aksi terorisme. Sama saja dengan kelompok 50 perempuan yang sekarang berada di penjara. Saya kira kalau kita lihat laki-laki, biasanya ada 1 atau 2 orang yang berhasil dibelokkan oleh polisi terus dipakai untuk memengaruhi para napiter lain. Yeah. Itu juga bisa dilakukan untuk perempuan yang ditahan. Pendekatan itu harus dilakukan ya, pendekatan dari roots-nya, dari akarnya. Ibu Mila, sebenarnya kalau menurut Anda ini kan kembali ke pertanyaan saya yang awal. Bagaimana lingkungan sosial ini kemudian bisa membentuk seseorang menjadi radikal, terutama perempuan muda? Ya, karena tadi saya sudah sampaikan relasi itu menjadi faktor yang jalur yang signifikan pada kelompok perempuan. Paling utama adalah orang-orang yang relasi dekat dengan dia, seperti misalnya keluarga, pasangan, atau support yang paling dekat, teman-teman terdekatnya dia. Yeah. Sama begini. Hubungan sosial ini kan buat perempuan itu memang sangat penting ya untuk memvalidasi dia dengan dekat. Jika misalnya di sekitarnya itu banyak yang pro pada ideologi ekstrim, maka ya, dia akan berada di lingkungan yang berisiko. Tapi sekali lagi, sebenarnya ekstremisme ideologi intoleran tadi yang sifatnya ekstrim itu tidak selalu mengarah pada kekerasan. Yeah. Yang lebih penting di sini adalah kekerasan itu sebenarnya adalah instrumen. Dan dalam hal ini seperti yang dilakukan oleh pelaku yang di Mabes Polri kemarin, itu adalah salah satu bentuk dari self-sacrifice yang ekstrim. Nah, self-sacrifice itu juga berbeda dengan tadi sekedar menghadapi ideologi ekstrim. Di sini biasanya ada faktor yang disebut dengan loss legitimasi yang sangat besar. Merasa tidak bermakna yang sangat besar. Ketakutan akan hidup yang baik setelah kematian, ini biasanya orang-orang konservatif itu persepsi antara life and death-nya itu sangat kuat. Yeah. Ya, jadi kenapa terus kemudian kayak tadi ketika jumping ke kekerasan untuk kemudian perilaku self-sacrifice. Di situ ada keinginan yang sangat kuat sekaligus ketakutan bahwa saya tidak bisa mempertahankan ideologi atau pemahaman ekstrim saya. Yeah. Karena selalu pemahaman ekstrim itu bisa nantinya sangat kuat di lingkungan. Yeah. Untuk itu dia ingin segera memastikan bahwa dia akan bisa mengakhiri, ya, bisa istiqomah sampai akhir dengan keyakinannya itu. Dan memastikan nanti setelah akhir hidupnya itu dalam ini dia tetap istiqomah. Faktor-faktor inilah Mbak yang sebenarnya itu personal. Yeah. Meskipun demikian, dalam hal ini support sistem keluarga lingkungan dan juga lingkungan keluarga dan tangga sosialnya itu sangat penting berperan dalam mencegah, menurunkan kerentanan dan meningkatkan daya tahan. Saya melakukan assessment dan wawancara dengan beberapa pelaku dari IAN misalnya atau IKA tadi juga. Kemudian Anggi, ya mereka para yang disiapkan untuk menjadi bomber, pelaku bom bunuh diri juga. Di situ terlihat jelas bahwa untuk mengcounter ya, mereka secara ideologi itu jauh lebih sulit. Apa? Karena justifikasi ideologi mereka itu light, nggak sekuat misalnya ideolog-ideolog dari kelompok laki-laki. Nah, justru malah kalau counter ideologi itu punya backlash, potensi backlash dan backfire effect di dalam deradikalisasi, di perempuan ini lebih kuat lagi. Mereka lebih resisten untuk berubah ya, secara ideologi. Tapi peluangnya adalah mereka itu bisa didekati secara relasional melalui tadi lingkungan sosial tadi. Nah,
salah satunya adalah tadi menurunkan kerentanan itu dengan membangun support system yang peduli dengan mereka. Eksklusi sosial itu yang dialami oleh pelaku yang kemarin ada di Mabes. Itu adalah merupakan salah satu pengalaman loss significant. Ya. Dan kemudian dia mengambil jalan self sacrifice tadi. Nah, harusnya yang di lingkungan tempat komunitasnya itu banyak yang peduli dengan perempuan-perempuan tadi yang seperti ini. Ya, jadi termasuk dengan tadi disebutkan akses. Betul bahwa pengetahuan itu semua kurang. Tapi dalam hal ini perempuan itu agak berlapis ya. Agak berlapis kerentanannya. Betul. Jadi selain dia juga mungkin literasinya kurang, lalu kemudian mobilitasnya terbatas, maka orang-orang yang paling dekat dengan dialah yang sebenarnya adalah jalan untuk menguatkan daya tahan. Oke, pendekatan rasional, menarik. Saya akan gali ini lebih lanjut lagi. Kita sekarang jeda dulu Bapak Ibu sekalian. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami masih membahas perempuan muda di dalam pusaran teror. Kita tahu sekarang pencegahan dinilai masih kendor di Indonesia. Ini masih menjadi pekerjaan rumah terbesar di Indonesia. Dan dari 3 segmen awal diskusi saya dengan para narasumber, sebagian besar juga menyepakati itu bahwa pendekatan-pendekatan yang dilakukan terhadap para pelaku teror sebelumnya itu sebenarnya harus lebih ditingkatkan lagi. Pak Islah, di mana negara bisa sebaiknya mengambil peran sekarang untuk memastikan tidak ada lagi adik-adik kita yang terjerumus dalam tindakan yang tidak terbayangkan ini? Saya mungkin salah satu yang agak sedikit berbeda memandang ini ya, bahwa bagaimanapun ini berawal dari begitu kuatnya pengaruh influence dari media sosial, terutama dalam hal-hal yang bersifat ajaran-ajaran agama. Ini saya hampir semuanya dimulai dari situ. Saya sudah mempelajari berbagai gestur dan pola-pola lone wolf di beberapa negara. Makanya saya kemarin ketika melihat ada serangan di Mabes Polri dengan perempuan tanpa pasangan, tapi kemudian dia dengan gaya kebingungan, saya langsung menyimpulkan sebelum ada kesimpulan lone wolf, saya sudah mengatakan di CNN bahwa ini lone wolf. Nah, lone wolf ini mutlak menurut saya dari kemarin sudah saya katakan bahwa ini adalah korban dari yang namanya rekrutmen online itu tadi. Saya tidak percaya sampai sekarang bahwa ZA ini terafiliasi dengan jaringan teroris yang ada. Saya belum percaya itu. Karena apa? Bisa jadi dia itu misalnya mesmerizing ISIS itu karena persoalan giroh keagamaannya saja. Dia menganggap bahwa khilafah itu tetap harus berdaulat dan kemudian hukum syariah tetap harus ditegakkan. Karena apa? Dia sudah merasa bahwa semua yang ada di sekitarnya itu adalah justru menghimpit dan terasa sesak. Bahwa ini semua adalah haram, semua itu ini adalah kafir, segala macam. Ini kesalahan-kesalahan yang sangat mendasar dalam pemahaman agamanya. Maka kemudian negara itu harus hadir di dalam moderasi agama. Apa moderasi agama itu? Memang harus menyasar kepada kelompok-kelompok milenial, juvenile, dan juga kelompok-kelompok muda. Karena bagaimanapun setiap kelompok terorisme itu memang menyasar kelompok-kelompok muda ini sebagai investasi masa depan keberlangsungan ideologi mereka. Nah, ini kita harus fokus di situ. Pemerintah juga sebenarnya sudah banyak aturan yang sudah dikeluarkan, terutama Perpres nomor 7 ya, tahun 2021 yang baru saja dikeluarkan. Ini adalah antisipasi terhadap ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme. Tapi sayangnya rencana aksi nasional ini masih belum banyak ditangkap sebagai rencana aksi daerah. Ini amat disayangkan. Ini kan sebenarnya satu instrumen yang seharusnya menjadi satu gerakan yang harusnya menjadi suatu hal yang luhur untuk menyelamatkan generasi muda kita. Negara sebenarnya sudah hadir secara regulatif, tapi pelaksanaannya sekali lagi di Indonesia ini memang selalu lambat. Ini yang menjadi satu titik persoalan. Bagaimanapun gerakan intelektual itu menjadi penting. Gerakan-gerakan yang sifatnya moderasi agama ini menjadi sangat penting. Karena apa? Ini menjadi satu anomali lagi ya. Ini menjadi suatu keanehan menurut saya. Ketika ada perempuan yang sebenarnya dalam kelompok-kelompok radikalis ini, perempuan itu menjadi seharusnya tertindas, segregasi dari berbagai aktivitas. Tapi kemudian dia
justru terjun ke dalam lapangan-lapangan aksi kekerasan yang seharusnya didominasi oleh laki-laki. Ini menjadi satu keanehan. Nah, inilah kemudian betapa kuatnya dunia digital kita ini, dunia medsos ini, ya, ini kemudian bisa mempengaruhi siapa saja. Bisa jadi sekarang orangnya dugem, besok bisa nembak. Perempuan hari ini bisa kasarnya bisa gaul, bisa ngerokok, dengerin musik, segala macam, main TikTok, tapi dalam tempo yang singkat 1-2 hari, dia bisa berbuat yang sangat radikal dan kalau perlu mungkin dia bisa bunuh diri, bisa menjadi suicide bomber, atau kejadian yang dialami oleh ZA kemarin. Ini bisa menimpa siapa saja kalau pemerintah tidak mengantisipasi dari awal secara intelektual, secara gerakan sosial dan sebagainya. Ada ruang-ruang diskusi yang harus disediakan kepada kelompok-kelompok milenial dan kelompok-kelompok remaja ini. Iya betul, ruang diskusi itu harus dibuka ya, Pak Islah ya? Oke, ruang diskusi itu harus dibuka. Baik. Saya ke Ibu Mila sekarang. Ibu Mila? Ya, Ibu Mila masih bersama kami? Iya. Oke, Ibu Mila, sekarang kalau misalnya yang pasti yang bisa kita lakukan, bagaimana kita bisa merangkul mereka, Ibu Mila? Anda tadi mengatakan di segmen sebelumnya, jangan dilawan dengan ideologi yang lain, karena itu pasti api lawan api, bakalan mental. Jadi yang bisa dilakukan sekarang? Ya, penguatan komunitas ya, resiliensi. Jadi dalam hal ini memang kalau kita fokus pada protektif faktor-faktor yang mencegah itu karena kebanyakan ada di level personal itu agak sulit. Yang kedua juga kita bisa menurunkan dari resiko. Salah satunya adalah dengan menyediakan counter narasi. Artinya bahwa kalau tersedia banyak sekali narasi-narasi yang cenderung pro pada damai, keberagaman, inklusivitas, ya, itu bisa diakses juga. Dan itu menjadi alternatif, itu akan bisa memberikan tadi, mengacau yang namanya algoritma di dalam online tadi. Tapi kalau di komunitas sendiri adalah support dari komunitas, mulai dari pemberdayaan kelompok-kelompok. Kita punya banyak sekali kok yang namanya komunitas-komunitas yang sebagai model sosial dari kelompok ibu-ibu yang mulai dari di komunitas, di keluarga, di perguruan tinggi, bahkan di profesional. Itu. Oke, baik. Saya ke Ibu Sydney terakhir. Ibu Sydney, kalau misalnya dikatakan ini lone wolf, sejauh ini memang dikatakan lone wolf menjadi salah satu sarana teror yang paling efektif, efisien, apalagi bisa sampai kemarin di jantungnya Polri. Anda melihat pola-pola ini masih akan terjadi dalam waktu-waktu ke depan? Pasti akan terjadi lone wolf lagi dan pasti akan ada perempuan lagi yang akan terlibat dalam aksi teror. Tapi saya kira kalau ditanyakan apa yang paling efektif untuk melawan media sosial dan lain sebagainya, menurut saya tanya aja kepada milenial sendiri. Dapat ide dari milenial sendiri. Dapat usulan dari mereka dan mungkin bisa misalnya menciptakan semacam hadiah besar yang dikasih kepada fakultas-fakultas di kampus, di universitas-universitas di seluruh Indonesia supaya bisa memakai orang muda sendiri di Indonesia untuk cari solusi ke rekrutmen yang terjadi. Karena memang benar bahwa online recruitment menjadi satu masalah yang tambah penting. Baik. Ruang diskusi harus dibuka seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Islah Bahrawi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pak Islah terima kasih, Ibu Sydney Jones terima kasih. Ibu Mila terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Newscast malam hari ini. Semoga bisa ada yang segera dilakukan, tapi yang terutama sekali kita harus merangkul dan melihat kanan kiri kita seperti apa. Karena sekali lagi kita adalah produk dari lingkungan kita sendiri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Dan CNN Indonesia Newscast akan kembali bersama rekan saya Elvira Hairunisa. Tetap bersama kami.